Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang mengikuti praktikum algoritma dan struktur data, saya memohon maaf ya untuk pertemuan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 harus menggunakan video, tidak video conference seperti biasanya, dikarenakan ada beberapa urusan yang tidak diwakilkan. Jadi saya memohon maaf untuk itu. Ya, selanjutnya semoga kita walaupun praktikumnya melalui video ya, video yang saya upload tidak mengurangi kekhidmatan atau kehusuan kalian dalam praktikum algoritma dan struktur data. Kita sampai di pertemuan ketujuh dengan judul pemrosesan file. Selanjutnya kita langsung ke materi saja ya. Pemrosesan file. Seringkali untuk program-program aplikasi sistem informasi, data perlu disimpan secara permanen untuk keperluan lebih lanjut. Pada saat membuat program, data dapat disimpan menggunakan variabel. Namun, ketika program tersebut ditutup, data tersebut akan hilang, sehingga dibutuhkan media penyimpanan berupa file. Jadi gini, contohnya misalkan kalian membuat program pertambahan menggunakan bahasa C dengan skrip variabel A sama dengan 5, B sama dengan 3, C merupakan pertambahan antara A dan B. Berarti si variabel A ini memiliki nilai data 5, si B ini 3, dan si C ini 5 plus 3 yaitu 8. Nah, pada saat merunning si program tersebut, si data tersebut memang tersimpan gitu ya. Namun kelemahannya ketika program tersebut ditutup, maka data tersebut akan hilang gitu, tidak tersimpan. Nah, ada cara yang kedua untuk menyimpan data di dalam komputer kita, yaitu menggunakan file. Jadi datanya tersebut kita simpan di dalam file gitu. Untuk praktikum ini kita membahas tentang operasi input output atau baca dan buat file, lalu manipulasi file dan delete. Nah, operasi input output file melibatkan pembacaan dari file atau perekaman ke file. Manipulasi file melibatkan operasi pengecekan keberadaan file di disk. Jadi mengecek di disk tersebut atau di komputer kita tuh ada file yang bernama apa gitu, terus merename file, menghapus file, dan yang lainnya. Oke, yang pertama itu membaca file. File di komputer itu ada dua jenis, yakni file teks dan binary. Untuk teks ini biasanya dibuat dengan text editor. Contohnya file txt. Nah, file txt ini kan bisa kita bikin di Notepad, CSV, terus file HTML, dan lain-lainnya lah. Untuk file teks ini mudah dibaca dan ditulis. Nah, sedangkan file binary ini adalah file yang tersimpan dalam bentuk biner 0 dan 1. Contohnya yaitu file exe kalau di Windows dan file bin gitu. Untuk file binary sendiri itu sulit dibaca, namun dapat menyimpan data lebih banyak dan aman. Tuh. Nah, untuk algoritmanya seperti ini. Suatu file di disk harus dibuka sebelum digunakan. Dapat dilakukan dengan pustaka fopen. Jadi
function fopen ini untuk membuka file. Kerangkanya tuh atau strukturnya tuh seperti ini. fopen, lalu stringnya yaitu file path atau nama file yang akan dibuka, terus mode R. Nah, fungsi fopen ini akan membuka file sesuai dengan mode yang kita berikan. Mode R artinya read atau baca. Selain mode R ada juga mode lain. Nah ini mode-mode selain R. Jadi untuk mode R itu membuka file yang telah ada untuk dibaca. Jadi ketika file tersebut ada di komputer kita dan kita membuat program untuk membacanya, ketika ada maka akan terbaca, ketika tidak ya tidak akan terbaca gitu. Nah, jika file belum ada, pembukaan file tidak akan berhasil dan fungsi fopen akan bernilai 0 gitu. Jadi ketika file tersebut tidak ada di komputer kita, maka si fopen ini akan nge-return nilainya tuh 0 gitu. Terus ada mode W, membuat file baru untuk ditulis, atau write ini tuh. Jika file telah ada, maka file lama akan dihapus. Nah, jadi misalkan di dalam komputer kita tuh ada file yang bernama test.txt. Ketika kita membuat program dengan mode W dan memasukkan membuat file yang sama, file.txt juga, maka file txt yang sebelumnya tuh akan keganti gitu, akan tertimpa. Terus ada mode A, membuka file yang telah ada untuk ditambah dengan data baru yang akan diletakkan di akhir file. Jika file belum ada, akan dibuat file baru. Nah, ini buat memanipulasi atau mengedit-edit. Sama dengan R, untuk mode R plus ini, tetapi selain file dapat dibaca juga dapat ditulis. Nah, kalau untuk R ini kan hanya bisa untuk dibaca, untuk membaca saja. Tapi untuk plus ini bisa juga untuk ditulis gitu. W plus juga sama dengan W, tetapi selain file dapat ditulis juga dapat dibaca, sama aja berarti. Cuman urutannya aja yang beda, ditulis dulu terus baru dibaca. Terus ada A plus, sama dengan A, tetapi selain file dapat ditulis, file juga dapat dibaca. Nah, selain ini, mode-mode ini tuh sebenarnya masih banyak lagi. Silahkan kalian memperkaya pengetahuan kalian di referensi yang lain gitu. Nah, membuka file di dalam bahasa C. Contoh source code-nya tuh seperti ini. Kalian buat file baca.file.c, terus kita include-kan stdio.h karena kita kan akan membaca gitu, membaca sebuah file. Untuk function utamanya kita membuat menggunakan void. Karakter ini merupakan tipe data dari variabel buff dengan panjang yang akan disimpannya itu 255 karakter. Jadi buff ini merupakan variabel untuk menyimpan sebuah huruf atau karakter gitu. Jadi ketika kita menuliskan kata-kata gitu di dalam file, nah di dalam file tersebut itu akan disimpan di dalam buff dengan panjang 255 gitu. Ketika kita menuliskan karakter di atas 255, maka tidak akan terbaca seperti itu. Nah, ini kan seperti yang tadi ya, fptr ini pointer R gitu dibacanya. Lalu ada function untuk membuka file. Terus
ada baca isi file dengan get, lalu simpan ke buff. Nah, simpan ke variabel buff ini tuh. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Coba kita running si kode untuk membaca file ini. Intinya ini tes praktikum itu bulan Mei alstruk. Tipe. Terus apa lagi ya? Menggunakan biasa kita compile lagi. Nah, di sini terbaca hanya 4 baris. 1, 2, 3, 4. Karena kita membaca hanya 4 baris gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan menggunakan metode seperti ini, ketika kita akan membaca file yang isinya 1000 baris ataupun 100 baris, kalau misalkan pakai metode gini, menulis ulang pasti kan capek ya, ke bawah dan akan panjang gitu. Maka bisa menggunakan metode seperti ini. Bisa menggunakan pengulangan. Jadi diulang baris-barisnya gitu. Coba kita praktekkan. Nah, menggunakan metode yang ketiga, isi dari file test ini terbawa semua. Dari awalnya hanya 1 baris kan, terus untuk membaca baris yang banyak gitu kita menggunakan metode yang kedua. Namun ada kelemahan di metode yang kedua ketika datanya itu berbaris-baris atau banyak baris gitu. Misalkan 1000 baris ataupun bahkan 1.000.000 baris. Kan kalau misalkan menggunakan ini akan tidak efektif. Jadi untuk mengantisipasinya kita menggunakan pengulangan di sini pakai while, dan hasilnya si file test ini terbaca semua seperti itu. Untuk membaca. Oke.
untuk membuka file di dalam C seperti itu. Lanjut ke menulis file. Kita kan udah membaca file ya, hanya membaca saja gitu. Nah, lanjut ke menulis file. Jika fungsi fgets ini digunakan untuk membaca file, nah untuk menulis kita butuh fungsi ffoot. Jadi kalau menulis file kita menggunakan function ffoot atau fatfoot, meletakkan istilahnya. Untuk kerangkanya seperti ini, hanya diganti functionnya aja, ffoot, terus kumpulan karakternya atau teks yang akan ditulisnya apa. Nah, untuk ininya tetap masih pointer. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke praktik saja. Oke. Kita ke tulis file. Nah, untuk tulis file sama kita menggunakan library IO, terus ada karakter buff. Sebenarnya ini tidak terlalu dipakai, cuman kalau misalkan kita menggunakan Webless ini maka akan terpakai gitu, karena kan tidak hanya menulis saja. Kalau misalkan mode Webless mah bisa menulis dan membaca gitu. Untuk variabelnya ada buff, ada text yang sama-sama bertipe data karakter, dan maksimum data atau nilai datanya itu 255. Nah, yang pertama kita membuka file open, terus mengambil input dari user. Jadi kita menginputkan data gitu atau isi filenya. Selanjutnya dia menuliskan teks ke file yang dibuat atau ke file yang ini gitu, dengan function ffoot text pointer gitu. Ketika berhasil ditulis maka akan ada output file berhasil ditulis. Dan jangan lupa kita tutup filenya itu dengan menggunakan fclose. Oke, kita coba compile. Tulis file halo Saiful. Nah, ketika berhasil ditulis maka akan ada output seperti ini. Sekarang kita lihat isinya. Nah, jadi tes ini yang tadinya isinya seperti ini, kalau ini merupakan tes untuk praktikum bla bla bla, tertimpa menjadi seperti ini gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita ingin melihat langsung ketika running tuh isi filenya gitu. Jadi kalau ini kan
inputkan isi file, halo nama saya Saiful, terus programnya berhenti ya. Nah, gimana ketika kita halo nama saya Saiful, ketika berhenti si programnya, maka akan membaca si isinya lagi gitu. Maka kita mengulang si pembacaannya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan hanya membuka file, terus mengambil input dari user, lalu nulis ke text file. Nah, ketika kita seperti ini saja, maka outputnya akan seperti ini gitu. Tapi ketika kita pengen ngeprint lagi atau membaca file yang diinputkan, kita tinggal menggunakan function ini fopen gitu. Nah, coba kita langsung ke prakteknya aja. Tulis file saya dari Saiful dari Pangandaran. Nah, ini kan yang file yang dibuka itu test.txt dan yang dibaca pun test.txt, kan sama ya. Maka si hasilnya pun sama gitu, sesuai. Kalau tadi mah tidak sesuai karena yang dibuka itu fungsi ini gitu. Oke. Semoga mengerti ya. Kalau misalkan tidak mengerti, ya nanti di pertemuan pas video conference kita bahas lagi gitu. Nah, untuk menulis file, terus metode yang kedua pun, nah untuk metode yang kedua dan yang pertama kan hanya satu baris ya. Gimana ketika kita ingin membuat misalkan puisi ataupun jurnal yang panjang banget gitu barisnya, yang beberapa baris. Nah, untuk mengakalinya kita menggunakan pengulangan barisnya gitu. Sama kayak pada saat untuk membaca file, kita menggunakan pengulangan. Karena di pas tulis file 2 ini ada kelemahan, hanya satu baris inputannya, maka kita untuk untuk menulis beberapa baris, misalkan 4 sampai 1000 baris, kita menggunakan perulangan gini. Untuk function ininya sama seperti yang ini, cuman bedanya di penentuan jumlah baris saja. Jadi kita menggunakan pengulangan. Nah, di sini untuk contohnya kita hanya menggunakan atau mengisikan karakter pada 3 baris gitu. Silahkan kalau misalkan kalian butuhnya 1000 ataupun 100, silahkan saja, nanti praktekkan di rumah. Oke. Seperti biasa kita compile terlebih dahulu, terus kita eksekusi. Nah, maka kalau tadi mah hanya satu baris kan ya, seperti ini.
kalau yang menggunakan for itu outputnya seperti ini, misalkan halo saya Saiful, hapus. Nah, yang dihapus yaitu test.txt ini. Delete file delete successful. Nah, file tes yang tadi hilang di sini. Kalau untuk logikanya seperti ini, ada read sama kayak rename, berarti integer, file bentuknya, terus fv ini pointer, file name dengan tipe data karakter yang berisikan file yang akan dihapus atau nama file yang akan dihapus. Nah, fv ini sebenarnya tidak terlalu dipakai. Lalu di sini ada read, remove, file name-nya apa gitu di sini. Nah, ini mah seperti pada remove. Ketika read ini ada gitu filenya, maka delete successful. Kalau enggak, ya maka terjadi error gitu. Nah, coba kita menghapus file ini, renamed file. Seperti biasa kalau misalkan kita ingin testing gitu, ada kode atau program yang dirubah, kita harus mengcompile ulang gitu. Nah, file rename ini ya keburu kehapus. Intinya file yang ada atau file rename ini terhapus gitu. Nah, seperti itu materi atau pembahasan tentang pemrosesan file. Kalau misalkan nah, misalkan kayak seperti ini kan, matriks 10 10, ketika kita close si programnya atau kita matikan laptopnya, pas dihidupkan lagi laptopnya, si data-data matriks ini yang udah kita eksekusi atau running itu kan akan hilang. Nah, kalau menyimpan menggunakan file seperti yang tadi, tulis file di sini, maka si data tersebut akan tersimpan gitu. Misalkan kita ingin nyimpen data seperti ini, EFGH apapun, karakter lah intinya. Nah, maka si file ini atau si karakter yang tadi itu ada di sini gitu, tersimpan. Dan ketika si program, bahkan si komputer kita di close, ketika dihidupkan, si data ini pun tidak akan terhapus gitu, atau masih ada gitu intinya.
seperti itu tentang pemrosesan file. Intinya di pemrosesan file ini gimana kita memproses sebuah data gitu, data yang bisa disimpan dalam file seperti itu, dari mulai membuat file atau baca file atau tulis file, terus ngebaca file, terus merename, dan yang terakhir itu mendelete file. Prosesnya seperti tadi gitu, dan algoritmanya pun seperti yang diterangkan tadi gitu. Semoga kalian tidak bingung ya dengan pembahasan atau penyampaian yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan masih bingung, jangan stres atau depresi ya, silahkan cari referensi lain, barangkali lebih baik dalam menyampaikan materi pemrosesan file ini gitu. Untuk tugasnya silakan kalian buat laporan pemrosesan file, terus kirim laporan praktikumnya dan kirim ke form atau Google Form yang tertera di sini gitu, seperti biasa. Jadi kalian bikin laporan dan coba ketik ulang file di sini, misalkan tes.txt, dan isinya nama atau identitas kalian, nama, NVM, kelas kalian gitu. Nah, nanti isi dari data yang kalian bikin, intinya nama kalian, terus MPN, setelah itu kelas kalian gitu. Untuk link absensi nanti saya kirim di grup WhatsApp masing-masing. Oke. Untuk yang kebingungan atau ada pertanyaan seputar materi atau tugas, silahkan langsung hubungi saya via WhatsApp. Oke. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini harus menggunakan video ya, tidak menggunakan video conference gitu. Udah mau video conference aja bingung ya yang saya sampaikan, apalagi video gitu ya. Tapi ya moga aja kalian tidak kebingungan gitu, atau kalian mencari lagi referensi di luar video yang saya kasih ini gitu. Oke. Saya cukupkan sekian. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa absensi. Oke. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.